Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, guys. Morning, sir. Okay. Today we will want to learn about one topic before we study. Call one name to in front of, and we want to pray before start this material. Siva, can you pray? Okay, guys, before we study, let's pray together. Please begin. Okay, thank you, Siva. I call your name and say your name. Ika, and then Siti, Nurhayati, Present, sir. Siva, Present, sir. Maya, Present, sir. Vidya, Absent. okay, and then Ara, Absent, sir. Absent, sir. April, Present, sir. Maulana, Ocis, absent. Okay, before we want to discuss this material, we want to start. This morning, we want to talk about procedure text. So, whoever had about procedure text, can you raise your hand before we start about the definition? Yes, Okay. Can you tell about this procedure text is text that provide step by step how to do something. Misalnya kayak kita mau mengerjakan sesuatu, itu dijelaskan kayak step by step, langkah-langkahnya ini dulu, seperti itu sudah. Okay, good. Can we read this definition? A procedural text is a type of text that contains text or a sequence of how to do something. So, in Indonesia, procedural text itu kita bisa pelajari kayak satu hal yang kita ingin lakukan atau ingin kita kerjakan. Misalkan, contohnya kayak cara menggunakan handphone. Sebelum kita menggunakan handphone tersebut, we want to read the procedure. Jangan sampai salah atau jangan sampai kita menggunakan handphone itu tidak tahu cara penggunaannya. Kan di dalam handphone itu pasti ada cara penggunaan seperti like this definition. And di sini dijelaskan juga ada instruction, arahan langkah spesifik atau tentang prosedur teks tersebut. Nah, ini sangat bermanfaat atau sangat penting dalam kita mau melakukan sesuatu. Pasti, so guys, kita pernah melakukan ataupun membuat sesuatu di kehidupan kita. Banyak hal, misalkan contohnya kita ingin masak, cara masak air panas, like that, or we can make fried chicken, maybe Goreng. Nasi goreng. itu nasi goreng mungkin. So this is the example. We can or do something step by step. And then next slide. So there are two function. Ada dua fungsi saat kita belajar prosedur teks. The first, to inform readers or listener how to make or do something.
seperti yang saya bilang itu dari pembaca atau pendengar bisa membuat atau melakukan sesuatu. Saat kita misalkan kalau prosedur teks itu biasanya ada teks, ada bahan atau ada cara-caranya di situ. Nah, pembaca bisa memperhatikan langkah-langkahnya sehingga nantinya mereka bisa melakukan sama hal yang dari teks tersebut. Atau pendengar. Nah, pendengar itu bisa kayak di video. Nah, di situ dijelaskan. And then to explain or tell readers or listener how to make operate do something through a sequence of action or steps. Di sini dijelaskan bagaimana atau memberitahu pembaca mendengar bagaimana mengoperasikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan aksi dari atau tahap tersebut. Nah, mungkin di sini kalian masih bingung, jadi saya akan memberikan satu contoh video sehingga teman-teman bisa paham. Kalian bisa paham. Nah, di sini Nah, di sini ada salah satu video tentang cara membuat yaitu pisang goreng. Nah, pasti teman-teman pernah membuat pisang goreng. Saya juga pernah, karena saya mengambil contoh ini, saya yakin teman-teman pernah. Jangan saya buat suatu contoh yang teman-teman bukan. Jadi dari sini kita mungkin dari sebelumnya itu kita pernah membuat, tapi langkahnya kita itu mungkin ada satu langkah yang belum kita lakukan dengan benar. Nah, di sini kita akan jelaskan dari salah satu orang yang membuat teks prosedur tentang pisang goreng. Nah, namanya ini adalah Nabila. Oke, kita perhatikan dulunya. Name is Nabila from Turak Side 8, number absent 23. Today I will make a simple video about prosedur text. The kind of prosedur text I use is food recipe. How to make fried banana cheese. Let's do it. The materials needed are banana kepok, 10 tablespoons of flour, 2 tablespoons of margarine, 1½ tablespoon of sugar, 300 milliliters of water, cheese, milk, and cooking oil. The tools we are needed. Sebelum lanjut, tadi yang teman-teman lihat itu dinamakan apa? Bahan. Nah, itu salah satu sebelum kita masuk dalam langkah-langkahnya, teman-teman itu perlu mengetahui bahan apa saja yang diperlukan. Jadi sangat penting, tidak mungkin kalau kita membuat sesuatu itu tidak ada bahan yang diperlukan langsung main buat begitu. Karena bahan ini yang bisa menentukan olahan kita itu bisa baik atau tidak. Kalau dilengkapi dengan bahan-bahan. Frying pan, sutil, flat, container, tablespoon, knife, and cheese grates. Nah, guys, yang setelah tadi bahan, yang keduanya itu apa? Alat. Jadi tadi sini dijelaskan ada seperti tadi pisau, dan juga wajan, nah itu. Nah, ini dibutuhkan
dibutuhkan untuk kita membuat olahan kita itu atau dari bahan yang kita punya, kita bisa menggoreng atau membuat pisang goreng. Nah, biasanya kalau saya itu kesusahan dalam membuat maksudnya teks itu biasanya itu alat bantu yang tidak lengkap. Jadi pastikan teman-teman sebelum membuat sesuatu itu cari alat dan bahan itu sampai benar-benar ada. Nah, kalau sudah lengkap alat-alatnya teman-teman itu, pastikan teman-teman juga tahu langkah selanjutnya. Step first, prepare the tools and material. Second, peel and cut the banana. Nah, di sini kan dijelaskan cara memotong toh. Oke, tahu di langkah pertama ini kan disuruh memotong pisang toh. Nah, apakah tadi teman-teman cara memotongnya dan diberi dengan cara memotong teman-teman sama atau beda? Beda. Cara memotong teman-teman itu Pakai tangan terus begini. jadi kebanyakan kalau cara memotong pisang itu kan langsung dikupas, langsung diiris. Dan di tempatnya. Iya, iris. Tidak kayak kecil-kecil langsung kayak panen gitu. Supaya kan olahan itu kan tidak hancur, kalau semakin kecil semakin tidak bagus. Nah, selanjutnya ini dibutuhkan terigu. Terigu ini secukupnya, jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak kan. Margarin Ini mentega. and sugar into the same bowl. Next, add water little by little. Nah, ini dibutuhkan juga air atau water. Nah, air ini disiram untuk bisa mengaduk ini sampai merata. Kemudian dari sudah As they have been cut into the dough. Spread evenly. 50 head cooking oil. ini dia sudah goreng sesuai dengan tadi kan dia sudah tahu apa pisang itu campuran terigu dan juga Slice and grind the fried bananas. air dan juga mentega. Nah, dari sini setelah itu digoreng. Jangan langsung kayak pisangnya langsung ditaruh itu goreng minyak goreng, nanti rasanya tidak ada. Sesuai dengan menggoreng itu pakai kayak itu biar Seven, give yeast and sweeten condensed milk on top of fried bananas. Nah, ini menggunakan apa? Cheese. Cheese ini bisa disebut keju toh? Ya. Nah, keju ini penambah rasa dari pisang goreng tersebut. Nah, kalau tidak ada keju pasti awalnya. Nah, ini apa? Milk. Atau disebut dengan susu. Susu kental manis. 8. Serve fried banana cheese. In this time, I have completed my assignment about prospect text. I hope you like it and enjoy it. Thank you. Bye. Bye. Jadi dari sini teman-teman bisa dapat poin apa dari contoh video ini? Cara membuat pisang goreng yang enak. Nah, sebelum itu tadi kan ada alat dan bahan toh, Ya. alat dan bahan dan juga ada langkah-langkahnya. Nah, dari contoh video ini membuktikan bahwa dengan langkah yang tepat
kita bisa menghasilkan pisang goreng yang rasanya pasti Enak. Nah, tapi coba tadi kalau dia asal-asal buat, misalkan langsung kayak kupas pisang, langsung dia taruh di minyak goreng, pasti rasanya tidak enak seperti itu. Nah, tapi kalau langsung taruh susu, ada keju, dan juga apa tadi ada terigu juga, diolah, ada mentega, menghasilkan salah satu pisang goreng yang enak. Nah, tapi biasanya kalau di keseharian kita, biasanya kita kan pakai apa itu? Yang tulis sambal, tapi itu tidak ditampilkan. Jadi misalkan teman-teman mau tambah dengan olahan yang lebih enak itu menggunakan sambal, bisa juga kecap mungkin sesuai dengan selera masing-masing. Jangan kayak teman-teman itu, oh saya tidak suka kecap pedis. Jadi jangan kayak terbatas dengan satu rasa. Pola rasa itu dengan kayak misalkan coklat atau paru kacang itu mungkin kita tahu ini rasa enak. Atau susu coklat tadi kan susu itu ada susu coklat juga. Nah itu bisa salah satu yang enak. Nah di sini saya I want to ask you about bisa berikan dari kali ini bisa berikan satu contoh mungkin yang simpel begitu yang pernah teman-teman buat salah satu. Tapi yang kayak dari yang biasa teman-teman buat begitu yang sudah kalian pahami dan Goreng. bisa dijelaskan tata langkah atau Pertama direbus aja ya. Buka dulu bungkusnya. apa ini? Oh iya, buka dulu bungkusnya. Example about procedure text like this video. Bisa, for example, teh panas. Alatnya itu ada sendok dengan gelas dan bahannya itu ada teh, air panas sama gula. Langkah-langkahnya seperti apa? Untuk langkahnya disiapkan gelas, terus ditaruh teh sama gula, terus tuang air panas, diaduk. Apakah sudah betul yang dikatakan tadi? Salah. Bisa dijelaskan dulu? Kalau saya bahannya itu teh, gula, terus dia punya alat itu gelas sama sendok. Terus cara membuatnya itu pertama gulanya itu dituangkan ke dalam gelasnya sama teh, terus disiram sama air panas. Terus jangan terlalu banyak air panasnya, tapi sedikit dan dingin. Habis itu digaruk. Habis itu kalau sudah digaruk. Itu saya airnya Yang lain? Apakah sudah yang dikatakan tadi betul? Salah. Coba. Bagaimana ya? Sebenarnya bisa tergantung dua opsi toh bisa pakai Air galon. dispenser atau apa? Dimasak. Tapi bagusnya itu kalau bisa dimasak sih. Kenapa? Ya dimasak kan? Iya. Kan kebanyakan itu menggunakannya pakai panci toh. Karena biasanya kan kalau masakan itu kalau di kampung saya kalau misalkan di Bangkek itu kan ada cara. Jadi masaknya itu pakai panci yang besar. Bisa banyak orang yang minum. Tapi mungkin kalau untuk Tapi kan kalau cuma minum sendiri pakai air galon itu boleh. itu bisa. Tergantung situasi. Yes, Depend on the situation. Kalau anak kos ya. Pakai air galon. Yo kalau dia di situ pakai memasak. Yang sampai apa bawa paksa nggak usah pakai dispenser tapi tidak ada dispenser terus sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi sudah itu tuh yang tadi. Sudah mengerti. Sudah. Sudah betul toh? Betul. Jadi dari apa contoh dan apa yang tadi teman-teman katakan itu salah satu bagian dari prosedur teks. Nah prosedur teks ini memang manfaatnya sangat penting untuk kita. Jangan sampai kita sudah tahu langkah-langkahnya kita bikin langkah-langkah yang sengaja kita buat. Nantinya mungkin misalkan kayak
Handphone ini kan ada tata cara penggunaan, bagaimana menggunakan apa? Biasa kalau dia itu aplikasi-aplikasi itu yang kita gunakan kan ada sebelum itu ada petunjuk bagaimana aplikasi ini digunakan dengan benar atau tidak. Kalau salah nantinya otomatis bisa jadi handphone kita hang atau tidak sesuai dengan fungsinya begitu, atau misalkan laptop juga. Jadi laptop itu juga bisa kita tahu penggunaannya supaya kita bisa melakukan dengan benar. Nah, karena kita sudah belajar tentang tadi sampel dari prosedur text, and then one of you guys already give example about prosedur text. Jadi yang tadi tentang teh panas. Nah, saya akan berikan assignment. Jadi tugasnya ini teman-teman buat 2 kelompok. 2 kelompok. Nah, jadi silakan buat kelompok, make 2 group. So, do this assignment. Jadi ini kan teksnya ini masih teracak kok. Ada ini langkah-langkahnya. Ini kan ini salah satu contoh yang sangat simpel. Teman-teman pernah membuat juga itu nasi goreng. Jadi tentunya simpel sekali. Jadi soalnya ini simpel sekali. Jadi teman-teman buat 2 kelompok. Nanti dari itu susun kalimat itu menjadi kalimat yang benar. Yang beraturan dari A sampai E. Dan ini masih teracak. Jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, ini masih keliru. Nanti kalian susun misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan nanti masing-masing dari anggota kelompok maju untuk presentasikan hasil dari diskusi ataupun pekerjaan teman-teman. Jika masih ada bingung atau kesulitan bisa ditanyakan dari sebelumnya. Bahannya ini ingredients. Kalau stepnya ini. Kerjakan. Bertiga. Boleh ditulis saja anunya satu hurufnya. Iya. Nanti presentasi kita lihat baca di situ saja. Tapi tulis 1, 2, 3 begitu. Iya.
Tunggu. Ada kelompok yang belum, jadi apa ini? Tulisan. Jadi ini kan kelompok A, ini kelompok B ya. Nanti kelompok A ada satu perwakilan untuk nanti ke depan untuk mempresentasikan. Jadi apa yang tadi teman-teman telah susun sesuai dengan prosedur yang benar. Apa dulu ini? Yes. C, B, Jadi teman-teman usahakan kalian bisa jelaskan bahasa Indonesia juga toh, biar kita tahu apa artinya. Kalau teman-teman sudah paham bahasa Inggris, gampang. Jadi pas presentasinya pas Oke, jadi kelompok apa yang A? Dua tadi yang menang. Jadi siapa yang perwakilan? Hayati silakan ambil di depan untuk presentasikan dan pakai bahasa Inggris. How to make French fries? The French fries. Fried rice. The step is the first one. Bahasa Inggris ini. Iya, bahasa Inggris. Step first is C. Heat oil in a pan. And salt, meat, garlic, and soak onions until red brown. Di Indonesia, pertama panaskan minyak dalam wajan, lalu tumis bawang putih cincang dan bawang bombay cincang hingga halus. The second is add diced carrot and green peas, stir fry until vegetables are tender. Tambahkan wortel, potong dadu, tumis hingga sayuran empuk. And then push the vegetable to the side, crack egg into the pan, scramble until cooked. Sisihkan sayuran, pecahkan telur ke dalam wajan, orak-arik hingga matang, and then add cooked rice, soy sauce, salt, and pepper. Mix well until everything is evenly cooked and hacked through. And the last is in Indonesia, tambahkan nasi, kecap asin, garam, dan merica. Aduk rata sampai semuanya terlapis secara merata dan dipanaskan seluruhnya. And dessert, garnish with sliced spring onions and serve hot. Penyajian, hiasi dengan irisan daun bawang dan sajikan selagi panas. Thank you. Thank you for group A, and then group B. Siti, jawabannya sama sir. Please stand up and present your boleh. How to make fried rice? The ingredients is cooked rice, oil, garlic, onion, carrots, green peas, soy sauce, and salt, pepper, plus eggs too. And the step is first step, use the heat oil in a pan and salt, garlic and
chop onions until fragrant. Panaskan minyak. Pertama apa tadi? C itu. Ya, C. Nah, C. Panaskan minyak dalam wajan, lalu tumis bawang putih cincang dan bawang bombay cincang hingga harum. Okay, and the second step is A. Push the vegetable to the side, crack eggs into the pan, and scramble until cooked. Yang kedua, A. Sisihkan sayuran, pecahkan telur dalam wajan, orak-arik hingga matang. yang ketiga. And the third step, B. Add dice carrot and green peas. Stir fry until vegetables are tender. Tambahkan wortel, potong dadu, dan kacang hijau, tumis hingga sayuran empuk. Tadi apa? B. And the fourth step Salah kan is ini? Salah? Tidak. 8. Cook rice, soy sauce, salt, and pepper. Mix well until everything is evenly coated and kneaded through. Yang keempat, tambahkan nasi, kecap asin, garam, dan merica. Aduk rata sampai semuanya terlapisi secara merata dan panaskan seluruhnya. And D. the next step, E. E. And the next step is D. Serve. Garnish with sliced spring onions and salad pork. Yang terakhir, D. Penyajian hiasi dengan irisan daun bawang dan sajikan selagi panas. Okay, thank you, Guru. E. And then, dari tadi kan kita sudah dari perwakilan kelompok dari A dan B itu sudah menyampaikan presentasinya. Jadi sini kita akan menyusun bersama-sama dari tadi yang dijelaskan teman-teman dari A dan B. Nah, untuk tahap pertama, jadi sini teman-teman bisa menjawab. Tahap pertama itu Si. C. Jadi bagaimana kelompok A? Si. Nah, di sini dijelaskan keep all in pan and salt means garlic and chop onions until. Nah, di sini kan berbicara tentang minyak dipanaskan toh. Nah, sebelum nasi goreng dibuat tentunya minyaknya harus dipanaskan, dan mungkin langsung digoreng kalau tidak minyak itu tidak Panas. Oke. Yang kedua, B. nah saya tanya penjelasan dari kelompok A. Kenapa pilih B? Aku sudah jelaskan alasannya. Yang pertama itu sudah tentu C. Yang pertama kan sudah betul sih. Yang kedua ini. Karena apa tadi? Karena wortel, wortel sama apa namanya? Karena wortel sama sayurannya itu ditumis, sedangkan di si itu apa namanya? Si itu bukan karena di si itu kan ditumis dulu bawang putihnya, bawang gorengnya, jadi sekalian ditumis sekalian ditumis dengan wortel itu, terus ditambahkan terakhir itu ditambahkan apa? Ditambahkan telur sama mungkin 2 kali matang. Kenapa kan ini matang? Supaya sayurnya matang gitu. Tidak masih matang, tidak sama mentah. Oke, tadi orang apa tadi? B. Bagaimana tadi? A. Apa alasannya? A ya deh. Kenapa A? A itu sisihkan sayuran, pecahkan telur ke dalam wajan, orak-arik hingga matang. Baru kalau yang ketiga itu B. Kenapa dia B? Tambahkan wortel, potong dadu, dan kacang hijau, tumis hingga sayuran empuk. Kan tidak mungkin tumis hingga sayuran empuk baru disisihkan sayuran. Harus ada dulu sayuran di dalam baru ditumis hingga empuk. Tidak. Memang begitu tunggu. Logikanya begini. Kalau misalnya dia ditumis hingga sayuran, kalau misalnya dia ditumis hingga sayuran empuk,
empuk. Belum ada dibilang sisihkan sayuran. Harusnya sisihkan dulu sayuran, baru tumis hingga sayuran yang empuk. Bagaimana? Bagaimana, Sir? Apa jawaban yang benar? Salah. Sisihkan itu kayak dikasih pisah gitu deh. Iya. Sisihkan. Wait, belum gitu. Kita sadar dulu. Dengar saya jawabannya betul. Gimana Sisihkan. Cuma kalau habis dimasak itu orang kayak ini habis dimasak disisihkan itu sudah ditaruh di air tuh. Iya, sehingga sayuran empuk. Iya, itu rasanya betul. Jadi yang betul itu adalah A. Kenapa? Karena memang pada awal membuat itu harus kita yang kita dulu di Iya, mulai masak. Jadi yang betul itu adalah jadi apa yang betul? B, B. baru E. Nah, selanjutnya yang ketiga, E. berikan alasan kenapa pilih E. Karena habis itu ditumis sayur-sayuran dengan bawang merah putih di terakhirnya itu sudah apa? Karena diorak-arik dulu tuhnya. Diorak-arik habis diorak-arik terus dimasukkan nasi sama saus-saus. Itu apa tadi B? E. Gimana untuk Tahu. B. karena mereka sudah berbalik. Nah, Ya. tapi ini sesuai prosedur yang diinginkan dari teknik. Ya. Nah, selanjutnya tadi apa dijelaskan tadi? Yang kelompok B. Ya. Ditambahkan tadi sambal toh. Ya. Nah. Akhirnya disajikan. Nah, itu memang diperlukan karena memang supaya rasa itu bisa dapat pada saat masakan itu jadi. Gitu. Selanjutnya yang ketiga, Oh, salah tadi tuh C, B, A, E. Yang tadi berwarna itu E. Jadi C, B, A, E. Terus yang terakhir itu D. Yang ini tadi Ya. betul itu. Iya. Hasil penyajiannya harus dengan diikat daun bawang dan sajikan setelah panas. Nah, jadi pertama tadi kan di oil toh, habis itu add this carrots and green peas stir fry until vegetable are in there. Yang ketiga itu push the vegetable to the side and then add to rice toh. Ya. Nah, ini menambahkan Nasi. nasi. Ya. Nah, yang terakhir itu disajikan atau di servisan atau di. Oke, dari sini apakah teman-teman ada rasa kesulitan dari? Tidak. Mau selesai. Nah, jadi tidak jadi teman-teman tidak ada rasa kesulitan. Saya mintakan teman-teman bisa menjelaskan atau memberi kesimpulan dari materi yang kita jelaskan. I want one student to give conclusion di this topic about prosedur text. Apa saja yang didapat dari pelajaran ini? Kalau saya prosedur teks ini lebih mempermudah. Kita kayak yang saya bilang tadi, kayak kalau kita beli sesuatu barang yang baru, kita kan tidak tahu cara penggunaannya. Nah, dengan menggunakan prosedur teks ini kita bisa tahu cara penggunaannya. Jadi lebih mempermudah. Nah, seperti tadi yang dijelaskan tadi teman kita bahwa memang betul sekali bahwa saat kita ingin belajar prosedur teks itu kita tidak akan salah dalam melakukan atau membuat sesuatu dan itu prosedurnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nantinya kita juga yang akan mendapat benefit atau manfaat dari langkah tersebut. Oke, I think it's enough and then jadi guys tetap semangat untuk belajar hal-hal seperti ini seperti prosedur teks. Ini sangat bermanfaat untuk kita dan minggu depan kita akan terus belajar lagi tentang seperti prosedur teks ataupun deskriptif teks, narrative teks. Jadi saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas
atensi atau partisipasi teman-teman yang sudah ambil bagian, menjawab pertanyaan, yang sudah selesai, dan itu pembelajaran hari kita bisa berjalan dengan baik karena teman-teman bersama. Oke, dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pagi hari ini saya nyatakan selesai dan teman-teman bisa pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.